Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Khairul Ummah yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya? Semoga baik semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika bab pertama. Kayaknya rumit, tapi insya Allah bisa. Nah, Ustaz Ridho sudah membuatkan rangkumannya sedikit saja. Mari kita belajar. Siap? Check it out. Kembali kita ke slide. Kita akan belajar bab pertama matematika semester 1 kelas 9. Wah, sudah kelas 9. Itu angka tertinggi itu, angka hoki. Kalau di sepak bola nomornya nomor striker ya. Judulnya dari bab ini para santri adalah perpangkatan dan bentuk akar ya. Jangan ruwet dulu, tetap semangat ya. Kita akan masuk ke dalam materi ini. Lagi, materi ini adalah berisi 3 subtopik. Yang pertama perpangkatan, yang kedua bentuk akar, yang ketiga merasionalkan bentuk akar. Waduh, semuanya kok serba-serba akar ya. Jangan patah semangat dulu, jangan rumit dulu. Waduh, rumit dulu maksud saya, bukan ruwet dulu ya. Kita akan lihat bahwa semua yang rumit ini akan bisa kita pelajari. Supaya kita tahu dan punya semangat kenapa kok harus belajar bab ini. Nah, ada 3. Itu dia, kita lihat. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menyederhanakan penulisan angka. Nah, coba kita lihat itu. Yang pertama, luasnya benua Australia. Di bawahnya ada benua Amerika, ada Kanada dan seterusnya. Wah, kalau dituliskan nolnya apa adanya, itu panjang sekali. Kita coba lihat itu. 7.692 juta kilometer persegi, 03 di belakang. Nah, karena ada ilmu perpangkatan ini, itu bisa ditulis menjadi lebih sederhana. Jadi 7,692 kali 10 pangkat 6 kilometer persegi. Wah, jadi lebih simpel ya. Nah, akan lebih simpel lagi kalau kita lihat berita di bawah itu dari CAAN alias CNN ya. Utang luar negeri Indonesia itu sudah tembus menjadi 5.796 triliun. Nah, kalau itu ditulis secara utuh, tidak pakai triliun, itu jadinya angkanya ada 12 nol di belakang. Panjang sekali, capek pegel tuh kalau kita chatting ya. Nah, tapi karena ada ilmu perpangkatan ini, ternyata bisa disederhanakan. Jadi tulisannya adalah 5796 kali 10 pangkat 12. Nah, jadi ringkes ya. Nah, itu yang kegunaan yang pertama. Kegunaan yang kedua adalah berpikir secara bertahap. Nah, ada sekian rumus yang sudah disederhanakan untuk memecahkan persoalan. Ini adalah ilmu untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi belajar matematika itu sesungguhnya untuk membuat kita lebih lebih tahan untuk menjalani hidup, menyelesaikan masalah. Yang berikutnya, yang ketiga adalah menyederhanakan persoalan rumit. Nah, latihan soal nanti akan rumit, tapi dengan rumus-rumus yang sudah Ustadz sederhanakan, itu niscaya bisa kita membuatnya menjadi lebih enak dilihat, gampang dipahami. Oke, jadi ada 3. Apa saja tadi para santri? Yang pertama adalah menyederhanakan penulisan angka. Yang kedua, untuk ilmu kehidupan kita sehari-hari, berpikir secara bertahap agar kita nggak nubruk-nubruk, apalagi kebablasan nyemplung ke jurang. Nah, yang ketiga, menyederhanakan persoalan yang rumit sehingga hidup kita jadi semakin hidup. Oke ya? Oke. Nah, setelah kita tahu tadi bentuk tujuan dari kita belajar bab ini, dan sudah kita lihat juga video yang sangat berkesan ya. Orang yang dengan keterbatasan, tidak punya kaki, tidak punya apa-apa, itu berani untuk menyumbangkan kemampuannya. Jadi dia punya keterbatasan banyak tapi bisa berbuat yang banyak. Kenapa itu kita perlu pelajari dari yang bersangkutan, agar kita itu tidak terbiasa menyerah dalam hidup ini. Kelihatannya belajar matematika rumit,
Tapi kalau dijalani pantang menyerah, itu ternyata bisa. Nah, untuk itu Ustadz sudah menyederhanakan akar-akar dan juga perpangkatan. Nah, slide yang pertama ini itu adalah Ustadz sudah menyederhanakan materi sub perpangkatan itu menjadi 9 rumus. Nah, rumus ini bisa dihafal, nanti juga akan hafal sendiri ketika kita terus mengerjakan berlatih soal. Ya, tetap semangat ya. Kayak seperti kita menghafal Quran, karena sering dibaca, lama-lama hafal sendiri. Untuk subtopik perpangkatan ada 9 rumus yang sudah Ustadz sederhanakan ini. Ini adalah kunci kehidupan. Untuk bentuk akar ada 11 rumus. Untuk slide ini ada 5 rumus. Ya, silakan dilihat. Sama-sama diresapi sambil coba dihafal. Ini rumus ke-6 sampai ke-11. Ya, ini jadi kerpean untuk ngerjakan latihan-latihan soal. Ya, dan di ujian nanti niscaya bisa karena terbiasa. Yang terakhir, untuk bisa menyederhanakan persoalan yang rumit, Ustadz Yudo juga sudah membuat 3 rumusan cara mengerjakan soal-soal yang rumit dalam bentuk akar menjadi sederhana. Ada 3 itu. Nah, pantelengi dulu ya. Ada 9 ya, 9 rumus perpangkatan, ada 11 rumus bentuk akar, dan ada 3 rumus penyederhanaan bentuk akar. Tenang saja. Materi ini hanya sekedar untuk diketahui selama masa SMP. SMA nanti akan dipelajari lagi karena akan lebih banyak tantangan kalau kita sudah besar.